Halo, kita bertemu kembali dengan Bung Ropan dan topik pembahasan tentang Leo Messi dan Cristiano Ronaldo tentunya tetap akan menarik. Kapanpun itu tetap akan menjadi pemberitaan yang hangat, yang orang banyak ingin mengetahui tentang perkembangan kedua pemain tersebut. Nah, kenapa saya angkat dua pemain besar ini, mega bintang, superstar ini, legend? Karena banyak yang bertanya ya, menurut saya banyak yang bertanya, setelah generasi Leo Messi dan CR7 ini, siapa kira-kira pemain hebat yang bisa mendekati mereka, bahkan melewati kesuksesan kedua pemain tersebut ya, untuk saat ini. Jadi itu yang banyak yang bertanya, yang memang masih menjadi tanda tanya besar, karena dalam 2 dekade terakhir ini tidak ada satupun yang menurut saya yang mampu untuk bisa mengalahkan kedikdayaan atau nama besar dari CR7 dan Leo Messi ya. Mereka bertumbuh pada generasi yang sama di awal tahun 2000-an dan sampai saat ini banyak bintang yang berseliweran, tetapi mereka sulit untuk bisa mengalahkan dua pemain ini ya. Siapapun itu, mereka selalu kalah dengan nama besar CR7 dan juga Leo Messi. Nah, kalau bicara tentang bintang ini, memang jarang ya lahir bintang-bintang besar dengan bakat, dengan talenta yang luar biasa seperti CR7 dan Leo Messi ini. Bahkan kalau boleh dikatakan, yang menurut saya ini datang dari dari planet yang lain ya, untuk datang ke bumi sini dan menciptakan dua sosok pemain yang sulit untuk bisa dikalahkan oleh siapapun. Sebelumnya memang di tahun-tahun 50-an, 60-an, Pele ya, kita bisa melihat pemain atau legendaris dari Brasil ini mencuat begitu tinggi namanya ya. Di saat nama-nama besar itu lahir, Jerman masih punya Uwe Seeler ya, ada Bobby Moore di Inggris ya, pemain-pemain yang hebat, ada Ferenc Puskás di Hongaria, Raymond Kopa di Prancis ya, Sandor Kocsis juga dari Hongaria. Ini nama-nama yang saya pikir yang luar biasa, tapi tidak bisa mengalahkan ketika Pele muncul pada tahun 58 dalam Piala Dunia di Swedia saat itu dan membawa Brasil, negara Amerika Latin pertama yang juara di Eropa dalam Piala Dunia, dan nama Pele terus bersinar, sulit untuk bisa ditandingi ya, sampai di awal-awal tahun 70-an sebelum muncul bintang besar dari negeri kincir angin, tim oranye Belanda. Anda pasti tahu siapa dia kalau bukan Johan Cruyff yang sekarang sudah meninggal. Jadi almarhum Johan Cruyff ini tampil sangat baik sekali, walaupun dia tidak bisa membawa tim nasional Belanda menjadi juara dunia pada tahun 74, kalah di final melawan Jerman dengan 2-1, dan Jerman memunculkan nama besar juga saat itu, Franz Beckenbauer, libero modern. Dua nama yang begitu kuat ya, walaupun Polandia juga punya nama-nama besar ya, seperti Grzegorz Lato saat itu. Di tahun 70-an muncul nama-nama juga yang membuat persepak bolaan persaingan ini sangat kuat ya. Di Eropa ada Roberto Bettega yang muncul sana, Zbigniew Boniek juga ikut meramaikan di sana. Memang sulit untuk bisa mengalahkan. Setelah Pele, Johan Cruyff, Beckenbauer, harus menunggu lama sebelum di awal tahun 80 muncullah sang bocah ajaib Diego Armando Maradona. Banyak bintang-bintang besar juga yang muncul pada saat itu. Jerman dengan Karl-Heinz Rummenigge tidak mampu bisa mengalahkan daya pikat seorang Diego Armando Maradona. Paolo Rossi dari Italia juga muncul saat itu, tetap sulit. Ada Zico, ada Rivellino dari Brasil yang juga ikut muncul, nama-nama yang baik sekali yang muncul, tetapi sulit sampai dia menempati peringkat pertama di Meksiko saat itu, mengalahkan Jerman di final ya, 3-2 di Piala Dunia, dan dengan gol yang hebat, gol tangan Tuhan. Sehingga ini pemain yang saya katakan lagi datang dari planet lain, dari Argentina memang, tapi dengan postur tubuh yang gempal, yang sulit bisa dilihat bahwa dia pemain yang sangat bagus. Tapi melawan Inggris kita bisa lihat bagaimana dia tampil luar biasa, bisa membuat gol dengan tangan Tuhan, gol kedua dengan melewati 5 pemain termasuk Peter Shilton saat itu, dan sulit untuk bisa menghentikan seorang sosok Diego Armando Maradona. Itu saya katakan banyak pemain-pemain hebat, Jurgen Klinsmann, Rudi Völler muncul pada saat yang bersamaan, tapi sulit untuk bisa mengalahkan bagaimana kekuatan dari Diego Armando Maradona. Muncul juga dari Belanda, saya pikir ada Marco van Basten saat itu ikut meramaikan, tapi sulit juga untuk bisa berbuat banyak. Inggris juga memunculkan dengan Gary Lineker ya, walaupun di tahun
tahun 80-an situ ada juga Michel Platini yang ikut naik namanya, ya memang bintang besar, tapi tetap nama Maradona adalah nama yang sulit tergantikan. Inilah yang saya pikir sulit untuk bisa dicari siapa pemain-pemain yang hebat ya. Setelah Maradona banyak pemain-pemain yang muncul lagi saat itu. Ada Gabriel Batistuta, ada Roberto Baggio, pemain-pemain yang hebat, ada Jurgen Klinsmann, ada Gary Lineker juga ikut meramaikan ya. Bahkan sampai di Piala Dunia 98 Zinedine Zidane ikut ada di sana. Tapi memang sulit untuk mencari pemain hebat. Zidane orang bisa mengatakan hebat, tapi sulit untuk bisa menandingi kehebatan dari seorang Diego Armando Maradona ya. Ini jarang ya untuk bermain di lapangan. Zidane bermain di tengah dan pemain-pemain hebat itu tersita di sebagai pemain attacking ya, pemain-pemain menyerang. Sampai kemudian di era tahun 2000-an, di awal 2000-an muncullah sosok CR7 ya. Dari Youth Sporting Lisbon, dia diambil besar dengan nama MU. Ya, bagaimana dia 6 musim bermain di MU dan luar biasa, mempersembahkan semua gelar yang ada sana termasuk Liga Champions, Liga Premier. Ini anak yang berbakat sekali yang ditemui oleh Sir Alex Ferguson. Di saat bersamaan juga Leo Messi muncul, datang dari La Masia, ya akademi sepak bola di Barca, dan dia bertumbuh dengan Barcelona sekarang. Ya bagaimana dia bermain selama 20 tahun sampai saat ini, dua pemain yang tidak tergantikan. Di saat itu pun banyak pemain-pemain yang hebat yang lahir ya. Kita bisa melihat ada Dennis Bergkamp, Thierry Henry, kemudian ada Zlatan Ibrahimovic juga ikut meramaikan di sana. Tapi memang tidak ada pemain pun yang bisa mengalahkan mereka, walaupun di sana juga ada Wayne Rooney juga ikut hadir. Tapi lagi-lagi nama CR7 dan Leo Messi tetap di atas, sulit untuk bisa tergantikan. Sampai pada saat ini ketika kedua pemain itu masuk dalam usia senja, di usia berkepala 3, Messi dengan 33 tahun dan CR7 dengan 35 tahun saat ini, banyak yang mengatakan bahwa masa depan mereka tinggal mungkin 2-3 musim lagi ya. Apakah mereka masih bisa bertahan di sini sebelum gantung sepatu, dan siapa sosok yang paling bagus untuk bisa menggantikan mereka? Saya sendiri kalau ditanya, saya pikir tidak ada. Sulit. Banyak pemain-pemain muda hebat saat ini. Tapi untuk mendekati dan untuk bisa melawan Messi dan Ronaldo, saya pikir perlu menunggu untuk 1-2 dekade ke depan. Memang sempat muncul ya, ada Ronaldinho, ada Robinho saat itu, tapi juga tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana Robinho ada di Madrid, Ronaldinho juga ada di Barca, tidak mampu untuk bisa mengalahkan sosok dua pemain tadi yang saya sebut, CR7 dan Leo Messi. Muncullah Neymar. Neymar digadang-gadang adalah pemain hebat dari Brasil ya, bertalenta tinggi, datang ke Barca, dan akhirnya Neymar harus menyerah, berada terus di bawah bayang-bayang Messi. Nah, ketika dia berada di bawah bayang Messi, dia sulit untuk bisa melewati popularitas seorang Messi ya, ada di Barcelona, seorang dewa yang besar. Sehingga itu yang mengatakan ketika ada tawaran yang besar dengan gaji tinggi di PSG, akhirnya Neymar bisa menerima ini, bisa keluar dari Barca, dia keluar dari bayang-bayang Messi, walaupun mereka berdua lah sahabat baik ya, berteman sangat bagus, tapi Neymar tidak ingin bersaing dengan Messi, dan dia tahu bahwa sulit sekali untuk bisa mengalahkan Messi selama Messi berada di Barcelona, sehingga dia bisa keluar. Memang dia tidak tepat ya, dia menerima uang banyak Neymar, tapi dia salah, mungkin dia berada di klub yang salah. Artinya di Prancis dengan kompetisi yang sulit sekali ketika PSG merajai ya, klub satu-satunya yang sulit untuk ditandingi dengan banyak nama-nama besar di situ, sehingga Olympique Marseille, Lille, Nantes di sana, kemudian Nice ya, Lyon, Bordeaux, sulit untuk bisa mengalahkan tim seperti tim para bintang yang bertabur bintang di PSG, dan Neymar ada di situ. Mungkin kalau Neymar memilih untuk ada di City atau di Liverpool atau ada di Manchester United, ini akan jauh lebih baik karena tantangannya luar biasa, sama seperti Ronaldo saat itu ketika berada di MU dan akhirnya dia pindah ke Madrid. Artinya ini suatu hal yang bagus kalau Neymar berada di situ, tapi memang hanya PSG yang mampu membayar dengan gaji yang begitu besar, dengan nilai kontrak yang begitu tinggi, sehingga Neymar bisa berlabuh di Paris ya. Nah, posisi Neymar saat ini sudah di dalam usia 28-29 tahun. Saya pikir berat. Dia hanya butuh bermain mungkin 3 musim lagi, ya paling banter 4 musim, mungkin akan gantung sepatu. Di usia 30 tahun dia akan sulit untuk bisa menjadi bintang, untuk bisa mendekati, bisa menggantikan bahkan posisi dari CR7 dan Leo Messi. Tipis sekali peluang, dan saya bisa katakan di sini tidak mungkin seorang Neymar akan mampu ke sana. Nah, peluang besar yang ada saat ini pemain-pemain muda itu ada sebenarnya di Kylian Mbappe,
rekan setim Neymar di PSG, Paris Saint-Germain. Pemain nasional Prancis ini bisa terpilih sebagai pemain terbaik, pemain muda terbaik ketika di Piala Dunia di Rusia ya 2018, dan dia digadang-gadang bisa menggantikan tongkat estafet dari Leo Messi dan CR7 ya, masih 22, masih memungkinkan karena waktu bermain dia masih sangat panjang, masih bisa ada mungkin 10 musim lagi dia masih bisa bertahan kalau dia bisa kuat di sini. Dengan 10 musim itu, atau 8 sampai 10 musim, Mbappe bisa menjadi bintang karena posisi dia di 22 tahun. Tetapi memang perlu pembuktian di sini apakah pemain dari Prancis ini mampu bisa bersinar ya. Dia butuh mungkin 1-2 musim ini bisa membuktikan itu untuk bisa menyamai prestasi yang dilakukan oleh Messi dan Ronaldo. Ini juga tantangan berat buat Mbappe, dan saya agak ragu ya apakah dia mampu bisa menyaingi bahkan untuk bisa mendekati kehebatan dari CR7 dan juga dengan Leo Messi. Selain Mbappe ya, pemain yang datang dari Monaco ya, ketika dijual dengan begitu tinggi ya, dengan 135 sampai 140 juta euro saat itu, dan nilai transfer dari Mbappe saat ini sudah mencapai 180 juta euro, jadi tinggi kalau ada yang membeli. Nah, jika Mbappe tidak mampu melakukan itu, siapa pemain lain selain Mbappe yang pemain muda yang bisa ikut bersama-sama persaingan mengisi posisi untuk estafet dari Leo Messi dan CR7? Saya bisa sebut ada nama-nama lain ya, artinya ada Joao Felix yang sekarang bermain di Atletico Madrid, artinya berada jauh ya, masih muda, jauh di bawah CR7, pemain asal Portugal ini. Tapi pun bagaimana pemain yang dibeli dengan mahal sekali ini tidak mampu memberikan suatu penampilan yang baik ya bersama, kalau saya lihat bersama dengan Atletico Madrid saat ini masih biasa-biasa saja, tidak menggambarkan bahwa dia seorang pemain yang tadinya disebut-sebut bisa menggantikan CR7. Joao Felix biasa-biasa aja saya pikir ya. Bahkan dia kalah bersaing saat itu dengan Antoine Griezmann ya, ketika ada sebelum Griezmann pindah ke Barca. Jadi saya pikir juga perlu tantangan bagi Joao Felix, pemain yang muda tapi butuh waktu bagi dia. Tidak secepat mungkin pergerakan dari Leo Messi dan Cristiano Ronaldo dalam bagaimana meniti karir dengan cepat ya. Nah, siapa lagi pemain lain? Jadon Sancho, pemain Dortmund yang konon harganya mencapai bisa 2 triliun, diminati oleh MU ya untuk bisa datang. Itu yang mau tarik ulur bagaimana MU bisa mendatangkan pemain ini, tapi mungkin agak sulit dengan gaji dia yang begitu tinggi, 6,5 miliar per pekan. Jadi ini salah satu pemain harapan juga, Jadon Sancho, pemain nasional Inggris, masih muda. Saya pikir ini dengan usia 20 tahun, ini adalah pemain yang bagus sekali, yang saya pikir punya waktu juga 10 musim bisa berkarir, dan dia bisa menggantikan posisi Ronaldo dan mungkin Messi, tergantung bagaimana sekarang dia bisa memanfaatkan keadaan. Kalau dia di Dortmund terus mungkin akan sangat sulit, dia perlu tim yang besar, mungkin dia ke MU, ke City, ke Liverpool, ke Barca bahkan, ke Madrid ya, atau ke Juventus, terserah dari Jadon Sancho. Jadi harus klub besar yang dia bisa perkuat sehingga nama dia bisa terkatrol dan muncul dan membuktikan bahwa dia bisa mengisi tongkat estafet dari Leo Messi dan CR7. Nah, sudah ada Mbappe, ada Felix, kemudian ada Sancho. Pemain lain yang saya kira yang ini yang baru dibeli oleh Chelsea, kayak Havertz dari Bayer Leverkusen. Havertz posisi bermain sebagai gelandang serang, pemain muda yang bagus ya. Masih 20-an, 21. Jadi saya pikir Havertz masih bisa untuk bisa membuktikannya, tapi perlu waktu lagi buat Havertz. Tantangan besar. Tapi dia sudah memilih waktu yang pas, dia bermain di klub besar di Inggris, Chelsea, The Blues, dan ini menjadi tantangan buat dia. Kalau dia mampu membawa Chelsea juara dan dia bersinar di sana, bukan tidak mungkin dia akan bisa mendekati popularitas dari CR7 dan Leo Messi. Jadi itulah nama-nama yang mungkin masih bisa bersaing ya dengan untuk bisa menjadi tongkat estafet. Nama-nama lain pemain muda bagus-bagus. Ansu Fati ada di Barca, Mason Greenwood di MU. Tapi saya pikir sulit untuk bisa mampu walaupun mereka masih muda, tapi sulit untuk bisa menggantikan posisi dari CR7. Kita akan menunggu siapa pemain yang paling pas, walaupun saya sendiri kalau ditanya siapa Bung, saya bilang tidak ada. Harus menunggu 1 atau 2 dekade depan untuk bisa melihat pemain seperti CR7 dan Leo Messi. Demikian info dari saya tentang siapa pemain yang bisa menggantikan 2 legend tersebut. Oke, jangan lupa Anda harus like, harus memberikan komentar di channel YouTube saya dan subscribe. Ya, sekali lagi subscribe. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.